Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ibu Ria akan menyampaikan sedikit materi yang kami dapatkan dalam workshop disiplin positif mewujudkan profil pelajar Pancasila yang sudah kami laksanakan pada tanggal 15 November di Lorin Hotel Karanganyar. Yang materi yang pertama yaitu mengenal apa itu disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan yang memampukan anak untuk memahami dan mengontrol perilakunya dengan kesadaran bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Disiplin itu erat kaitannya dengan pemberian hukuman, kalau selama ini kita kenal. Jadi padahal pada intinya itu antara hukuman dan disiplin positif itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau hukuman itu lebih bersifat agresif, mengandung kekerasan baik fisik maupun verbal, memaksa anak untuk patuh dan membuat anak tertekan atau takut. Hukuman juga merupakan bentuk yang tidak menghargai potensi anak. Dan hukuman itu hanya untuk mengendalikan anak. Dan yang terjadi adalah sering kali akhirnya mempermalukan atau melecehkan anak itu sendiri. Dan yang paling penting adalah hukuman itu hanya bersifat jangka pendek. Jadi hanya pada saat itu saja anak patuh, tapi di belakangnya tidak. Berbeda dengan disiplin positif. Disiplin positif itu upaya untuk mengembangkan perilaku positif anak dengan upaya untuk mendekatkan anak dengan guru, orang tua atau orang dewasa yang mengatasinya atau yang membantunya. Disiplin positif ini adalah upaya yang tidak mengandung kekerasan dalam bentuk apapun. Memanfaatkan kesalahan anak sebagai peluang untuk pembelajaran anak tersebut. Hal ini dilakukan untuk memotivasi anak. Jadi setelah anak itu membuat kesalahan dikasih tindakan disiplin positif, itu anak akan terus termotivasi untuk sekolah, bukan sebaliknya gitu. Disiplin positif ini lebih ke menghargai potensi anak, membangun logika dan bimbingan yang membangun. Dan disiplin positif ini akan bersifat jangka panjang. Pendekatan disiplin positif itu penerapannya itu lebih melalui proses dialog. Jadi bukan melalui tindakan secara langsung gitu, tapi kita dialog dulu dengan anak, kemudian baru menerapkan konsekuensi logis, bangun kesepakatan, lalu anak akan berusaha untuk menerapkan kesepakatan itu dengan kesadaran sendiri. Pendekatan disiplin positif ini meliputi beberapa hal yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama adalah kenali persepsi dan respon yang tepat dalam mendisiplinkan anak. Yang kedua, memahami ciri tahap tugas perkembangan dan kebutuhan perkembangan anak tersebut. Melihat perilaku yang tidak tepat dari sudut pandang yang tepat, menangani perundungan, kekerasan seksual, intoleransi secara konflik, dalam lingkungan perkembangannya. Berikutnya adalah mengenal pendekatan disiplin positif dalam mendisiplinkan dan menumbuhkan karakter anak. Jadi yang perlu dilakukan itu ketika kita melihat anak yang berperilaku tidak tepat, itu tidak semata-mata langsung berikan hukuman gitu, tidak. Tapi kita kenali dulu apa penyebabnya, kita identifikasi dulu lebih lanjut apa penyebabnya, latar belakang apa yang terjadi, kenapa kok bisa seperti itu. Jadi
ada hal-hal yang perlu kita kaji dulu sebelum memberikan tindakan ke anak gitu. Jadi tidak serta-merta memberikan hukuman yang tidak ada hubungannya dengan perilaku salahnya itu gitu. Jadi misalkan ketika saya tambahkan ya. Tadi seperti yang dikatakan Bu Astri, jadi disiplin positif itu yang mungkin selama ini kita kenal sebagai hukuman. Ketika anak ada yang melanggar, misalnya tidak mengerjakan tugas atau apapun itu di kelas, ya sebelumnya tidak ada kesepakatan kelas, tapi ketika ada anak melanggar langsung dimarahi. Kamu itu loh mengerjakan seperti ini saja tidak bisa. Kamu tuh ngapain? Dari tadi tuh ngapain? Terus disuruh berdiri di depan selama, padahal pelajarannya itu 3 jam. Berdiri 3 jam. Kalau dilihat nggih, sebetulnya kan tidak ada korelasinya nggih, hubungannya antara berdiri dengan tidak mengerjakan. Ketika ada anak tidak mengerjakan nggih, sebaiknya disuruh ke perpus atau mungkin bisa duduk di depan bapak ibu guru untuk mengerjakan tugasnya biar tugasnya juga selesai. Dan ketika ada pelanggaran yang lain, misalnya tidak menghukum untuk lari keliling lapangan karena itu hukuman zaman kolonial nggih. Terus memukul kepala, apalagi kepala, bagian kepala nggih, badan saja tidak boleh apalagi kepala. Dan nyun sewu, misalnya masih ada yang seperti itu nggih, sebaiknya tidak usah dilakukan nggih, karena nanti kalau sudah merembet kemana-mana, mungkin Pak Rudi juga sudah berpengalaman. Jadi soal itu nggih, nanti minta tolong, ini karena pelatihan kemarin nggih seperti itu nggih Bu Astri. Jadi ketika anak melakukan kesalahan apa, misalnya memecahkan kaca ya, suruh mengganti kacanya saja, tidak usah dihukum yang aneh-aneh. Misalnya tadi seperti suruh keliling lapangan, kemudian disuruh berdiri, dijemur di bawah tiang bendera, ya, itu. Jadi tidak menghukum yang ada, intinya yang ada hubungannya dengan bukan kesalahan, tapi lebih tepatnya perilaku yang tidak tepat. Karena kita tidak boleh mengecap anak itu anak yang nakal, anak yang bodoh, yang kere, ya, tidak punya uang, dan misalnya anak apa yang lain-lain gitu Bu Astri. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan, intinya itu. Nah, ketika menerapkan disiplin positif itu ada kaitannya dengan perundungan yang selama ini digaungkan oleh pemerintah, perundungan. Jadi perundungan itu tidak semata-mata bisa dilakukan oleh anak saja, tetapi bapak ibu guru bisa menjadi pelaku perundungan secara tidak langsung, dengan alibi mendidik anak. Contohnya tadi seperti yang tadi menghukum Bu. Jadi ketika misalnya kasus seperti kelas 8 itu ada, terus perundungan itu kan macamnya ada banyak. Jadi perundungan ini yang saya ketahui ada 4. 1, perundungan secara verbal. Verbal lewat perkataan atau menuliskan sesuatu kepada orang lain yang itu menyakitkan dan merendahkan harga diri. Misalnya kamu bodoh, kan biasanya ada anak yang dikatai seperti orang tua saya aja nggak pernah mengatai saya bodoh Bu, begitu kan, ada yang seperti itu. Kemudian perundungan secara sosial atau relasional, itu merusak reputasi atau hubungan terhadap orang lain. Ya misalnya saya menjelek-menjelekkan Bu Astri ketika berbicara dengan Pak Agus di belakang. Nah itu termasuk juga masuk kategori perundungan yang kedua, perundungan sosial. Jadi kalau ya itu intinya menjelek-jelekkan di belakang, padahal belum tentu yang diucapkan itu benar adanya.
Kemudian yang ketiga itu ada perundungan fisik. Nah, mengata-ngatai perundungan langsung melukai bagian tubuh. Misalnya kadang kan secara tidak sengaja gitu memukul. Kalau sebagai seorang pendidik kita harus memberikan contoh dulu kepada anak-anak. Kalau mereka memukul, jangan kita berikan hukuman ikut memukul. Jadi nanti malah ditiru, tidak. Kalau mendidik ya istilahnya kan sekarang malah bukan menasehati nggih Bu, hanya mendengarkan, menelusuri kenapa kok dia bisa melakukan itu. Kemudian perundungan yang keempat itu ada perundungan daring atau cyberbullying, ya, penggunaan media sosial. Misalnya saya tidak menyukai Bu Rizka, kemudian saya menulis story di WA, di IG dan sebagainya, menjelek-jelekkan Bu Rizka begini-begini. Nah, itu termasuk contoh perundungan cyber nih, perundungan daring di sosial media. Jadi itu perundungan yang saya ketahui, nggih, leres nggih Bu Dinar? Nggih. Ada 4. Nah, kemarin itu pesannya nggih seperti itu nggih Bu Astri. Jangan sampai Bapak Ibu guru termasuk pelaku perundungan terhadap anak. Walaupun sebetulnya kita tidak berniat seperti itu dan tidak sengaja melakukannya. Kalau ada, ya, kalau kesalahannya hanya memecahkan gelas, ya disuruh membersihkan gelas saja. Pesan dari sebenarnya juga sudah dilakukan ya, dari pemateri di sana itu tiap sekolah itu harusnya ada tim sus disiplin positif gitu. Jadi ada tim untuk mempromotori gerakan disiplin positif di sekolah, karena disiplin positif di sekolah itu tidak hanya diterapkan oleh kesiswaan yang berkecimpung langsung menangani anak, tapi juga oleh semua warga sekolah. Jadi disiplin positif itu baik guru, karyawan pun itu juga harus menerapkan disiplin positif ini. Jadi gerakan anti kekerasan dan anti perundungan itu akan lebih optimal begitu. Jadi kemarin pun Bu Ria juga sudah merancang untuk tim sus dispo yang dulu kita kenal dengan hukuman anak, sekarang pendekatan disiplin positif. Karena tujuannya nanti biar kalau hanya dihukum satu, kita fokusnya kepada hukumannya, bukan mendidiknya jangka panjang. Terakhir kesimpulannya, untuk konsekuensi logis yang berbasis tadi solusi, jadi kita harus mencari solusinya dulu, ya, tidak boleh langsung menghukum. Jadi berdiri sana di bawah tiang bendera selama 2 jam, tidak boleh. Disuruh lari, apalagi pagi-pagi terlambat, ya, mungkin terlambatnya tadi belum makan atau apa, langsung disuruh lari, nanti kalau pingsan Bapak Ibu guru sendiri yang repot. Itu untuk konsekuensi logis saya punya beberapa bukan rangkuman gitu. Jadi tidak boleh dilakukan saat Bapak Ibu guru sedang marah. Jadi ketika menghadapi anak, biarkan anak itu berlalu dulu. Nanti kalau keadaan marah bisa menjadi berlipat-lipat hukumannya. Karena kita tidak mungkin menarik hukuman yang sudah terlontar dari mulut kita sendiri, ngoten. Jadi dihindari saat marah. Kemudian tidak mengejat anak, tidak istilahnya mengatai anak dengan sebutan anak nakal, jahat dan sebagainya, kere apalagi, tidak boleh. Kemudian tidak punya dendam atau niat yang apapun. Misalnya kemarin wingi nabrak aku saka mburi, nah itu tidak boleh.
kemudian tidak menunjukkan kekerasan, tadi memukul dan sebagainya, terus menelusuri dulu seperti yang tadi disampaikan Bu Astri, harus berdialog. Kalau BK kan sudah melakukan ya Bu, kemudian mencari solusinya, berfokus membantu bukan hanya menghukum, dan terakhir bisa konsisten. Jadi konsistennya yang di sini yang dimaksud tidak semua anak harus disamaratakan. Jadi misalnya pagi kenapa dia terlambat, kalau alasannya dari rumah sakit tadi menunggu ibunya sakit, ya mungkin agak berbeda dari temannya yang memang misalnya main game. Itu ringkasan dari saya. Mungkin Bu Astri mau menambahkan dulu, belum ditutup. Saya akhiri, mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.